Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, maksud Tuhan begitu besar dalam hidup kita dan begitu mulia dan begitu baik. Tidak ada yang Tuhan tahankan daripada kita. Firman Tuhan berkata, kalau Ia tidak menahankan anaknya daripada kita, masakan Dia menahankan segala sesuatu daripada kita. Tuhan mau menjawab doa saudara dan memberikan segala kebutuhan hidup saudara bahkan dengan berkelimpahan. Tapi semuanya itu saudaraku harus diterima dengan iman. Iman. Tanpa iman mustahil berkenan kepada Tuhan. Dan iman datang daripada berita. Berita itu firman Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini saya sampaikan berita firman Tuhan kepada saudara. Topiknya yaitu menuju kedewasaan rohani. Kita harus menuju ke dewasaan rohani. Ini sejalan dengan firman Tuhan yang berkata mengerjakan keselamatan. Semua kita harus bertumbuh dewasa rohani. Jangan anak-anak rohani. Saudaraku. Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam hidup kita. Saya mulai dengan inilah. Supaya kita bersemangat saudaraku. Menuju ke dewasa rohani mengerjakan keselamatan kita. Tuhan mempunyai rencana yang baik, indah, mulia dalam hidup kita. Saudaraku. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita baca bahwasanya Efesus 1 ayat 4, dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih saudara dan mempunyai rencana yang indah dalam hidup saudara. Tapi rencana itu bisa gagal dengan kehendak daging. Rencana itu bisa gagal dengan kemalasan. Rencana itu bisa gagal dengan pekerjaan setan. Oleh pekerjaan setan. Saudaraku. Sama seperti bangsa Israel tidak memiliki seluruh tanah Kanaan. Hanya sebahagian saja dia miliki, sebagian lagi dimiliki oleh orang Kanani. Mengapa? Maksud Tuhan sebenarnya seluruh tanah Kanaan diberikan kepada mereka. Tapi kenapa tidak sampai? Karena mereka kurang rajin, kurang bergerak, tidak meninggalkan semua beban, dan mau berlajat-lajat saudaraku. Akhirnya saudaraku, bangsa Kanani terus-menerus mempersulit bangsa Israel, saudaraku. Nah, Efesus 2 ayat 10 saya bacakan. Apakah maksud Tuhan dalam hidup kita? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, seperti yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini berkata, saudara buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Itulah maksud Tuhan. Menciptakan saudara, melakukan pekerjaan yang baik. Di dunia ini banyak sekali pekerjaan yang tidak baik. Yang menipu lah, yang bohong lah, saudaraku. Bahkan yang dendam lah, yang marah lah, yang berkelahi lah, yang membunuh lah, yang bercerai lah, saudaraku, dan lain sebagainya, saudaraku. Saudaraku, tapi Tuhan minta anak-anaknya, ciptaan Tuhan, bahkan seluruh manusia sebenarnya, supaya melakukan pekerjaan yang baik. Karena Tuhan memilih kita sebelum dunia ini dijadikan, dan maksud kita ini berbuat baik. Rencana Tuhan bagi kita bukanlah kesedihan, kemiskinan, penyakit, kecelakaan. Bukan, itu bukan rencana Tuhan. Jangan terima itu. Kapan datang kemiskinan, tolak dalam nama Yesus. Pegang firman Tuhan, karena iman datang daripada mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau saudara pegang iman, maka itu jadi kepada saudara. Kalau iman saudara memang mendapat penyakit, ya dapat penyakitlah. Kalau iman saudara memang sebegini pun cukuplah, biasa-biasa saja, mediocre, begitulah saudara dapat. Sama sebagaimana imanmu jadi padamu. Tapi kalau iman saudara besar, saudaraku, karena hati saudara besar di dalam, saudaraku, cita-cita besar, visi yang besar, saudaraku, maka itu akan jadi kepada saudara. Semua tergantung kepada kita. Semuanya telah diberikan Tuhan. Anaknya pun dikasihnya, apalagi yang lain. Saudara mau kaya, sudah dikasih Tuhan itu. Baca saja ayat-ayat mengenai keberkatan, berkelimpahan, dan praktekkan, maka itu akan jadi. Saudaraku.
Rencana Tuhan bagi kita bukanlah rencana Tuhan bagi kita bukanlah rencana kegagalan, kesedihan, kemiskinan, penyakit, kecelakaan dan lain sebagainya. Bukan. Tabrakan bukan rencana Tuhan, saudaraku. Mati muda bukan rencana Tuhan. Tuhan bilang panjang umur. Rencana Tuhan bagi kita ialah rencana hidup yang bahagia, rumah tangga bahagia, berhasil, beruntung, hidup berkelimpahan, mempunyai pikiran yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, seturut dengan firman Tuhan. Jadi pikiran ini baik, saudaraku. Hati ini baik, saudaraku. Suara ini baik, saudaraku. Perbuatan ini baik, saudaraku. Tangan saudara mengerjakan pekerjaan yang baik, menolong, saudaraku. Mulut saudara meneguhkan iman, saudaraku. Memberi penghiburan, saudaraku. Hati saudara baik, tidak ada maksud jahat di dalam, balas dendam, kepahitan, kegeraman, kemarahan, tidak ada. Dan pikiran saudara baik, saudaraku. Saudara memikirkan yang baik. Saudara suka kalau orang lain dengan pertolongan saudara menjadi bahagia. Dengan pertolongan saudara orang lain menjadi berhasil. Bahkan lebih berhasil daripada saudara. Saudara merasa puas, sukacita, bukan cemburu. Amin, saudara. Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada dalamku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara masih muda, banyak masih muda, masih perlu hari depan yang penuh harapan. Jangan biasa-biasa, mediocre saja, saudaraku. Marilah buat perkara besar buat Tuhan, saudaraku. Hidup di dunia ini hanya sekali saja kok. Dan Tuhan menyediakan segenapnya. Apa saudara mau, hikmat saudara mau, Tuhan berikan. Karena saudara rindu hikmat, saudaraku. Jalan-jalan untuk memperoleh berkat saudara mau, minta berdoa kepada Tuhan, apa aku berbuat Tuhan. Tunggu dengan sabar, maka Tuhan akan bicara kepada saudara. Tapi dalam hati saudara harus berbuat baik, saudaraku. Berbuat baik, pikiran yang baik, saudaraku. Buangkan pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran duniawi, saudaraku. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang sebagai domba itu beroleh hidup berkelimpahan. Mempunyai hidup yang berkelimpahan. Tuhan tidak gagal menepati janjinya, saudaraku. Dari semua yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak ditepati. Hanya ada bagian kita dengan iman, saudaraku. Semua diberikan. Saudara. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik saja. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Engkau baik-baik saja, sehat-sehat saja. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Engkau berkelimpahan, sama seperti jiwamu berkelimpahan. Bagaimana jiwa yang berkelimpahan? Berkelimpahan dengan kasih, berkelimpahan dengan pertolongan. Maksudnya menolong orang lain, saudaraku. Berkelimpahan, saudaraku. Berkelimpahan dengan damai, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Kalau saudara terus tinggal dalam iman dan pengertian yang teguh, maka saudara dapat berjalan tiap-tiap hari dengan pimpinan Tuhan. Menjadi terang dan berkat pada dunia ini, bahkan bersaksi. Karena orang melihat perubahan dalam hidup kita. Kalau hidup kita pun muramnya, saudaraku, bagaimana bersaksi, saudaraku. Tetapi kita tahu kita pasti diberkati Tuhan. Karena kita berbuat baik, mujizat Tuhan berlaku dalam kita. Maka kita akan bersuka cita tiap-tiap hari. Hari ini apalagi mujizat Tuhan, besok apalagi mujizat Tuhan. Tiap hari ada mujizat Tuhan. Karena dia Allah yang ajaib, saudaraku. Nanti saudara boleh berharap, saudaraku, dan saudara akan diberkati Tuhan. Tentu saja dengan berbuat demikian, keberuntungan, keberhasilan akan menyertai saudara. Dan apa saja saudara pegang akan beruntung. Sama sebagaimana firman Tuhan yang berkata minggu yang lalu, Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, tetaplah engkau pada firman Tuhan, tetaplah tunduk pada perintahku, maka engkau akan berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi.
Tidak pernah Musa kalah. Tidak pernah Joshua kalah. Tidak pernah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sudah ada kekuatan, sudah ada keteguhan. Saudaraku. Tapi bangkitkan keluar, saudaraku. Hidup anak Tuhan bukan hidup yang santai. Kalau saya renungkan, saudaraku, bagaimana hidup Yusuf, saudaraku. Dalam penjara karena difitnah. Dia tidak pahit hati. Dia tidak mau membalas dendam. Dan dia tidak berkata, oke lah, di penjara ini nggak ada kerja, tidur-tiduran aja, aku malas-malas aja aku. Tidak. Dia punya kemampuan, saudaraku. Untuk menolong orang di penjara, untuk menolong pemimpin, penguasa penjara tersebut. Dia tolong, saudaraku. Dengan segenap hati, saudaraku. Dia rajin, saudaraku. Dia tidak malas. Dia punya kemampuan, saudaraku. Dia tidak bisa disingkirkan, saudaraku. Saudara, dan penjaga penjara menyuruh Yusuf, saudaraku, mengatur semuanya. Orang penjara. Bagaimana dengan ekonomi, dengan bisnis? Dia tahu. Dia tidak bodoh. Kapan Potifar menyerahkan semua bisnis dalam rumah tangganya yang kaya, saudaraku, hartanya bertambah-tambah. Terus sampai dia difitnah, saudara. Jadi dia punya kemampuan. Siapkan diri saudara punya kemampuan, saudaraku. Haleluya. Ya, Yesus akan datang, saudaraku. Tidak lama lagi. Dan seluruh suku, bangsa dan bahasa harus mendengarkan firman Tuhan. Bagian kita paling tidak Indonesia inilah. Bagaimana saudara kalau dikirim? Dan nyanggup, saudaraku? Nah, saudaraku, siapkan diri. Saudaraku, jangan tinggal tidak tahu firman Tuhan, jangan tinggal tidak mengerti firman Tuhan. Mengerti, memberkati orang lain, membawa orang pada keselamatan, membawa orang lain pada pemuritan. Layani sungguh-sungguh, saudaraku. Sampai berhasil, saudaraku. Dengan doa, dengan kesungguhan hati. Orang tahu kita sungguh-sungguh apa tidak. Orang tahu kita percaya apa yang kita katakan apa tidak. Orang tahu kepalsuan, saudaraku. Dibikin-bikin, saudaraku. Nah, saudaraku, fokuslah pada kenyataan bahwa Tuhan merencanakan satu hidup yang berhasil, beruntung, keberkatan, berkelimpahan. Fokus, lihat terus. Itu menambah iman saudara, menambah lebih dekat berkat turun kepada saudara. Pengertian akan diberikan Tuhan sepanjang saudara meninggalkan semua dosa, mengakui semua dosa, berdamai dengan orang yang pahit hati kepada saudara. Maka pengertian saudara akan bertambah diberikan Tuhan. Sepanjang masih ada saudara kepahitan hati, sepanjang masih ada dosa kehendak daging yang tidak diselesaikan, tertutup ini saudara. Saya menyediakan firman Tuhan selalu kebanyakan. Karena kalau saya mulai membaca firman Tuhan, terbuka dia. Tap. Ini perlu diceritakan, ini perlu diceritakan. Lalu kebanyakan. Lalu tidak siap. Lebih bagus kebanyakan daripada kesikitan. Atau kesakitan. Amin. Kalau miskin firman Tuhan, sakitnya itu saudaraku. Kaya dengan firman Tuhan, berdiam dengan limpahnya. Amin. Nah, percayalah bahwasanya kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Saudara mau berbuat baik, saudaraku. Maka kalau saudara menghadapi problem yang sulit, dan saudara mau berbuat baik, terjadi problema yang sulit, saudaraku, berserulah kepada Tuhan. Dia akan segera membuka jalan bagi saudara. Pasti dia buka jalan. Cepat atau lambat. Kadang-kadang agak lambat. Karena Tuhan menguji juga kesabaran kita. Amin. Nah, jadi kalau kita mau dewasa secara rohani, kita harus selalu memikirkan yang baik. Hati yang baik. Ucapan yang baik. Perbuatan yang baik. Tidak peduli bagaimana jahatnya orang dunia ini. Amin. Kedua, berakar dalam kasih. Mau bertumbuh secara rohani, berakar dalam kasih.
Kasihnya harus sebagai akar yang tumbuh lebih dalam. Lebih dalam akar pohon kayu, lebih tinggi dia bisa tumbuh. Tapi kalau akarnya dangkal saja tidak dalam, saudaraku, maka pohonnya tidak bisa tumbuh tinggi, akan dipukul angin jatuh, saudaraku. Jadi berurat-berakar dalam kasih, berarti kasih menguasai saudara. Kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, jadi dewasa rohani, kita harus berurat-berakar dalam kasih. Efesus 3:17, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Dalam kasih. Ada kuasa yang luar biasa dalam kasih. Karena Tuhan kasih adanya. Tuhan bukan hanya memiliki kasih yang berlimpah, Dialah kasih itu. Dia adalah kasih. Amin, saudara. Ya, tentu saja dia memiliki kasih yang luar biasa. Pada waktu saudara bertobat dan mengundang Yesus masuk dalam hati saudara, maka Yesus tinggal dalam hati saudara. Sekarang Yesus dalam hati saya, saudaraku. Dia tidak akan memberikan saya gagal, bahkan malam ini pun, saudaraku. Karena dia dalam saya. Dialah kasih yang sempurna itu dalam saya. Dan kalau saya buka hati saya pada kasih itu, dan saya bertindak dalam kasih, maka kasih itu akan lebih memancar lagi. Tanpa kasih, saudaraku, hidup bagi diri sendiri, saudaraku, hidup ini sangat miskin. Sangat miskin, saudaraku. Inilah kasih. Kasih kepada sesama anak Tuhan. Bantu sesama anak Tuhan. Hingga dia berhasil, saudaraku. Tolong dalam doa, saudaraku. Haleluya, saudara. Nah. Pencipta langit dan bumi tinggal dalam saudara. Jangan biarkan dia terpendam diam saja, saudaraku. Bertindak dalam kasih, maka kasih akan bertambah-tambah. Praktekkan kasih itu dalam melayani seperti ini. Saya mengasihi saudara. Saya mau saudara berubah sungguh-sungguh. Dan saya mengasihi saudara. Saya mau lebih banyak keberkatan berkelimpahan di sini, lebih banyak mobil, lebih banyak rumah baru. Hari Senin saya diundang masuk rumah baru. Aku datanglah, ada 600 orang datang, dia katakan. 200 anak Tuhan, 400 orang dunia. Saya kira sanggup saya apa tidak. Tapi saya bilang saya datang. Tuhan akan menguatkan. Nah, saya mengasihi, saya mau 400 orang itu selamat. Saudaraku. Saya mau dia kenal Yesus dari segala matinya. Saudara. Itu hati yang baik. Bukan menunjukkan saya ini bisa berkhotbah, saya ini mengerti firman Tuhan, saya ini lebih tinggi dari mereka. Mau kosong semua itu. Manusia lama semua. Biarlah saya lamban-lamban berkhotbah, tidak apa-apa. Pokoknya berisi, padat, dan memberkati jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa pada keselamatan. Haleluya. Kalau saudara mau dipimpin Roh Kudus dan tunduk kepada rencana Tuhan, kasih tersebut akan mengalir dalam saudara. Tetapi untuk itu kita harus memilih bertindak dalam kasih, walaupun orang sudah menjengkelkan hati kita. Kasih itu satu pilihan, bukan perasaan. Perasaan saya jengkel, saya tidak mau mengasihi, bukan. Bukan perasaan, pilihan. Seharusnya kita marah, seharusnya kita jengkel. Tetapi kita memilih untuk diam. Memilih untuk bicara yang baik. Memilih untuk mengasihi. Memilih untuk menolong. Itu kasih. Berurat-berakar dalam kasih. Kita pilih. Nah, saudara mau kasih itu tidak sombong, kasih itu melayani dan lain sebagainya. Praktekkanlah itu kasih. 1 Korintus 13 itu ya.
Nah, saudaraku. Dengan cepat ya. 1 Korintus 13. Apakah itu kasih? Saudaraku, orang melihat prakteknya, saudaraku, bukan ucapan kita. Ayat 3. Di atas, sekalipun aku kaya, sekalipun berkata pintar, karena sebagainya diurapi luar biasa, kalau tidak mempunyai kasih sama sekali tidak berguna. Tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak memiliki kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Adakah kita murah hati? Murah memberi? Ya tidak cemburu. Ya tidak memegahkan diri. Ya tidak sombong. Tadi kalau sombong, saudaraku, tipis sekali kasihnya, kalaupun ada. Dia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia nggak mau untung diri sendiri, dia mau orang lain juga. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lah dia kasih, saudaraku, menutupi segala sesuatu. Tidak membeberkan, kalau bisa mengadakan perpecahan, perkelahian, itu bukan kasih. Untuk menceritakan sesuatu yang menyebabkan orang bertengkar, berkelahi, itu sama sekali kejam. Menutupi, jika damai, bukan berarti berbohong, saudaraku. Kalau tidak diminta cerita, dia tidak bang cerita, saudaraku. Tapi kalau dia pun cerita, dia cerita benar. Bukan cerita yang membenarkan diri. Berbuat seolah-olah dia benar, saudaraku. Memang dia benar. Lalu dia ceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Saudaraku. Kalau dia salah, dia mengaku salah. Tidak lagi membela diri dengan mengatakan ini karena begini, karena begitu. Itu sombong gitu, saudaraku. Kasih tidak sombong. Kenapa rupanya kalau salah? Siapa yang nggak pernah salah? Hanya Tuhan Yesus. Musa pun pernah salah. Salah, katakan salah. Saya sudah salah. Kalau dikasih kesempatan saya perbaiki. Kenapa mesti membela diri? Saudaraku. Amin, saudara. Ya ada yang ya, tidak ada yang tidak. Berkali-kali Ibu Munti bercerita mengenai ini, saudara. Camkanlah, saudara, perhatikanlah. Oke. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih sampai ke sorga, karena Allah itu kasih. Budak berakar dalam kasih. Perhatikan kasih kalau saudara mau bertumbuh. Maka saudara akan sukacita karena memberi pertolongan pada orang lain. Daripada hidup untuk diri sendiri, saudaraku. Sangat miskin, saudaraku. Saya mau saudara melimpah semua, saudaraku. Kenapa tidak punya mobil semua? Karena kita sudah masuk dalam kerajaan sorga. Apa Tuhan nggak sanggup kasih mobil? Saudaraku. Saya tidak merendahkan siapa-siapa, saudara. Saya memberi iman kepada saudara. Datangnya saudaraku dengan mujizat.
Itu dengan mujizat, nggak disangka-sangka. Semalam orang datang ke rumah, bunga kenangan. Saudaraku, doakan saya Pak. Saya katakan, oke doakan. Pulangnya dia serahkan persembahan yang besar. Saudaraku. Maksudnya jutaan, saudaraku. Saudara. Dan begitu saja, saudaraku. Penerobosan, mujizat. Kalau Pak Munte bilang saya sudah percaya, dia katakan. Kalau Pak Munte berdoa saya sudah percaya. Karena saya nggak mau bohong. Dia sudah mengundang saya makan malam. Saya nggak datang. Saudaraku. Dia sendiri yang datang. Dan pengawalnya sekalian. Saya mengasihi dia, saudaraku. Nah, buang segala beban dan mata tertuju pada Yesus. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan rupanya mengelilingi kita. Marilah menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang menunjukkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk sebelah kanan Allah, tahta Allah. Ayat ini mengatakan menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Dan kita berlari dengan tekun, berlari. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang berhasil harus berlari, tidak bisa berjalan. Saudaraku. Tidak bisa berpangku tangan, tidak bisa bermalas-malas. Hasilnya nol. Karena Tuhan tidak terima pekerjaan dengan setengah hati. Tuhan terima pekerjaan dengan pengorbanan. Itu yang diberkati Tuhan dan dihargakan Tuhan. Dan itu jalan Tuhan memberkati kita. Jalan mujizat Tuhan terjadi kepada kita. Jalan hidup kita berkelimpahan. Apa rupanya kita bisa buat dengan kekuatan kita jualah? Seberapa kuat saudara, seberapa pintar. Kalau bukan Tuhan yang memberkati. Pada zaman Paulus ada lari maraton namanya. Saya lupa entah 40 km entah 42 km entah 10 km. Biasanya 42 km mereka berlari. Lomba. Mereka sudah pakai pakaian yang ringan sekali waktu perlombaan. Tetapi separuh jalan teraku atau sepertiga jalan teraku mereka menanggalkan semua bajunya. Teraku. Hanya tinggal pakaian dalam saja. Teraku. Mereka berlari terus. Teraku. Bahkan kaki mereka begitu kuat. Mereka hanya tidak pakai sepatu. Teraku. Ringan semua. Teraku. Dan menang. Teraku. Yang menang sangat dihormati. Teraku. Orang kagum kepadanya. Dan hadiahnya hanya sehelai daun, saudaraku, daun pohon kayu. Cukup. Saudaraku, hadiah menanti kita. Bukan sepotong daun, saudaraku. Ada hadiah, ada mahkota, saudaraku. Kalau kita berlari dengan tekun dan buang segala beban dan kerja keras. Minggu yang lalu saya katakan Tuhan memberikan potensi, kekuatan, kesanggupan dalam kita ini. Saya tidak mau ke sorga sebelum saya pakai seluruh kesanggupan ini. Tinggal di dalam, hanya separuh dipakai, separuh lagi tidak dipakai. Potensi tinggal di dalam. Kalaupun masuk sorga, gak puas. Sebab semua yang masuk sorga, saudaraku, mengangkat salib, saudaraku. Nabi-nabi dahulu mengangkat salib, menderita, dibakar dan lain sebagainya, saudaraku. Lalu kita mau ongkang-ongkang masuk sorga. Saya rasa pintu sorga tidak terbuka, saudaraku. Tertutupnya itu, saudaraku. Apa jalannya kau masuk sorga, Tuhan berkata. Oh, aku sudah keberkatan, berkat Tuhan. Aku rileks saja hidupku, karena firman Tuhan berkata mengikut Tuhan damai sejahtera. Maka aku tidak berbuat apa-apa. Orang pun tidak datang kepada aku. Kalau datang kepada aku bisa kulayani.
Tapi nggak ada yang datang, ya apa boleh buat? Aku sendirilah ini Tuhan. Bukalah pintu sorga. Tuhan berkata, nyahlah dari hadapanku. Bahkan yang sudah mengadakan mujizat pun, saudaraku, bisa dinyahkan Tuhan. Aku tidak kenal kamu, Tuhan berkata. Banyak Injil murahan sekarang, saudaraku. Hidup keberkatan, hidup berkelimpahan, hidup tanpa sakit, hidup berkemenangan. Luar biasa. Tabur bakal kamu kemenangan, luar biasa, luar biasa. Selalu luar biasa. Bangun gereja besar-besar, saudaraku. Semua kasih karunia, dosa sudah diampuni, semua kasih karunia. Tak pernah disentuh, ada kebencian, ada kepahitan, ada kegeraman, kemarahan, saudaraku. Dalam hati ini, saudaraku. Tidak pernah dibentuk, sangkal diri, angkat salib, saudaraku. Ya, matikan semua kehendak daging, hidup kudus, tak pernah, saudaraku. Ada Injil begitu sekarang namanya. Dan orang banyak ikut. Karena memang keberkatan, saudaraku. Karena menabur, siapapun kalau menabur pasti keberkatan. Orang dunia pun menabur keberkatan. Yalah orang dunia menolong orang miskin, pasti keberkatan. Karena Tuhan tidak menyesal atas hukum-hukumnya. Nah, saudaraku, jadi buang semua dosa, karakter-karakter manusia lama itu dibuanglah. Ya, itunya, bukan beban 10 kilo, 5 kilo beras, bukan. Karakter-karakter lama, manusia lama dibuang. Nah, setan menghalangi dalam perlombaan ini. Dia tidak mau mata kita tertuju kepada Yesus. Dia mau mata kita tertuju kepada harta dunia ini. Sebab kita sibuk pada harta dunia ini, kepentingan diri sendiri. Dan tidak akan pernah bisa dapat berkelimpahan padaku. Karena saudara sudah anak Tuhan. Tanpa melakukan pekerjaan Tuhan. Fokus pada Tuhan Yesus selalu. Yang bisa mengatasi semua problema. Dengan cepat, saudaraku. 5 menit lagi. Oke. Bertumbuh dalam karakter. Efesus 4 ayat 1-5. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Supaya hidupmu berpadanan dengan panggilanmu. Persoalan banyak gereja sekarang dikasih kedudukan kepada pelayan Tuhan atau tua-tua sidang Tuhan untuk melayani, tetapi karakter tidak sepadan. Itulah persoalan. Gereja tak bisa maju. Efesus 4 ayat 1-5. Sampai 3 saya baca. Sampai 2. Hidup berpadanan dengan panggilan. Persoalan dalam banyak gereja sekarang ialah tua-tua sidang, pelayan-pelayan Tuhan telah dilantik untuk melayani jiwa-jiwa, tapi karakternya tidak mengikuti, tidak berpadanan dengan panggilannya. Ini tentu saja menyebabkan persoalan dalam gereja. Karena panggilan dan tingkah laku seorang hamba Tuhan tidak seimbang akan bawa persoalan. Panggilan dan tingkah lakunya tidak seimbang, tidak sepadan. Seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan, pada dirinya sendiri, dan kepada jiwa-jiwa yang layaninya. Berat tanggung jawab saya, saudara. Makanya disuruh dokter istirahat pun saya melayani, saudaraku. Waktu tinggal sedikit, saudara. Ya banyak waktu, saudara. Seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan dan semua anak Tuhan dinasihatkan oleh Paulus yang masih hidup dalam penjara
Aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, masih dalam penjara. Ini surat kiriman penjara. Diperingatkan Paulus pada semua anak Tuhan, pelayan Tuhan. Jangan malas. Senantiasa pergi keluar melayani jiwa-jiwa, mencari jiwa-jiwa. Bahkan berlari. Berlari dalam jalan Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa dan memberikan jiwa-jiwa. Inilah dia, saudaraku. Seorang pun tidak ada yang berpangku tangan, dan seorang pun jangan berlari-lari atau berjalan tanpa tujuan. Saya tidak mau buang waktu tanpa tujuan. Ada tujuan saya. Kalau saya keluar ada tujuan saya. Boleh jadi tujuan saya istirahat. Karena saya capek sudah, saudaraku. Mau jalan keluar barang setengah jam. Tapi ada tujuan. Bukan tidak tujuan. Bukan Tuhan melarang kita istirahat. Kalau memang sudah kerja keras. Soalnya banyak orang tanpa kerja keras mau istirahat. Belum pernah kerja keras. Belum patut istirahat pun dia mau istirahat. Karena itu kehendak daging. Saudara. Dia kerja keras. Bangun gereja. Jiwa-jiwa banyak. Bertobat, saudaraku. Istirahatlah. Maka terimalah mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan berlaku. Sesudah saya kerja keras KKR, saudaraku. Melayani, saudaraku. Capek kali badan saya. Saudaraku. Tiba-tiba saya baca koran. Dijual 4 buah rumah. Jalan Mawar. Wah. 4 rumah. Ini perlu untuk rumah apa ini saya pikir. Pekerja-pekerja Tuhan. Saya datangi. Kawan pula sama Pak Tobing rupanya. Saudaraku. Kawannya. Harganya 160 juta. 4 rumah. Rumah saudara tipe berapa? Tipe 60, berapa harganya? Kalau di apa sana di Citra Garden 600 juta harganya. Tipe 60 1 juta 1 meter. 10 juta maaf. Ini 4 rumah. Dan ada jalannya panjang ke belakang 120 meter jalannya itu. Saudara boleh lihat. Seolah-olah dihadiahkan saja begitu. Mujizat. Kalau saya bangun, saya kerja keras, berapa lama baru dapat itu? Ini saya kerja buat Tuhan. Saya tidak menyembah ke kanan, menyembah ke kiri. Tidak, saya kerja sungguh-sungguh. Dan Tuhan buka jalan. Bersukacitalah anakku, katakan. Haleluya, saudara. Ya. Nah itulah dia, saudaraku. Kemudian rendah hati. Wow, udah habis waktu. Ayat 2 berkata, hendaklah kamu rendah hati. Oke. Lemah lembut, sabar. Itu Efesus 4 ayat 2. Oke. Rendah hati. Oke. Oke. Dia selalu bilang oke. Rendah hati berarti penundukan kepada Tuhan dan kepada otoritas dalam sidang Tuhan. Menundukkan diri, tahu menundukkan diri, tidak melawan. Saudaraku. Ini nggak ada hubungannya dengan humanisme, ya. Setia kawan dan lain sebagainya. Terus sama rata, sama rasa, nggak ada itu, saudaraku. Ada otoritas lebih tinggi. Jangan disamakan semua. Itu bukan paham Alkitab.
Itu paham Lenin itu, Lenin. Saudara, rendah hati adalah lawan daripada kesombongan. Kesombongan membawa perpecahan, rendah hati membawa persatuan. Kesombongan menganggap diri nomor satu, paling hebat dan harus diutamakan. Tak mau melayani, dia mau dilayani, memberi perintah dan segala macam. Kesombongan. Sebaliknya orang rendah hati menyerahkan dirinya dalam bentukan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Seorang rendah hati akan bersuka cita kalau ia dapat menolong orang lain berhasil. Sama sekali tidak cemburu. Dan firman Tuhan berkata kepada orang yang rendah hati, ganjarannya ialah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Saudara mau ayatnya? Saudara mau ayatnya? Ada beberapa ayat, saya baca satu. Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi ada berkatnya rendah hati ini, saudaraku. Kekayaan, saudaraku, kehormatan. Ada juga orang kaya nggak dihormati, korupsi dia itu katanya. Ini kekayaan, kehormatan, kehidupan.